Hai, halo para pemirsa, di mana saja Anda berada, ya. Sebelum saya melanjutkan untuk berbincang-bincang, membuat video aktif, ya, video aktif, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Eli Susanti. ID Facebook saya adalah Eli Lia Prasilia. Kalau teman-teman saya di Hongkong itu biasa memanggil saya itu dengan sebutan Mbak Sukiyem. Nah, itu. Kenapa toh saya dipanggil dengan Mbak Sukiyem? Ngerti pora? Orang ngerti toh? Ya. Oke, saya kasih tahu sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Ntar kalau banyak-banyak ntar ketagihan, ya kan? Sedikit aja. Karena saya punya satu lagu, ya, satu lagu judulnya Sukiyem, ya. Sukiyem ini apa tau maksudnya Sukiyem? Sukiyem itu ceritanya gini, seorang gadis desa ya toh datang ke luar negeri, ya, bekerja sebagai seorang TKI kayak gitu ya toh. Jadi kalau nama saya terlalu keren, Eli Susanti, oh salah wong desa jenenge Eli Susanti keren men itu toh. Ora percaya aku lek tamung aku jenenge Eli Susanti, wong rupaku ora ayu, rupaku wis koyo ngene iki Ali Susanti kok ngendi gitu. Apa meneh Facebookku keren Eli Lia Prasilia piah wah jan ora puantes blas gitu. Jadi saya lebih suka mungkin ya, saya lebih seneng itu kalau dipanggil Sukiyem kayak gitu. Sukiyem nggak apa-apa, mungkin aku lebih seneng namaku Sukiyem, aku makin seneng semua orang memanggilku dengan sebutan Mbak Sukiyem, Mbak Sukiyem, Mbak Sukiyem, Mbak Sukiyem, Mbak Sukiyem, bikin aku tambah seneng kayak gitu ya lah. Ya nggak apa-apa, kemarin itu kan gini, video dibalas video kan, saya udah nonton, saya udah lihat, terus saya udah perhatiin dari yang video yang dari Taiwan, dari yang di Korea, dari yang di Jepang, dari yang di Brunei, dari yang di Malaysia, dari yang di Arab Saudi, dan dari mana saja berada, khususnya yang dari Hong Kong gitu kan. Alhamdulillah, apik-apik mas mbak ya kan. Tapi lebih baiknya lagi ya kan, kita ini nyadar ya, nyadar maksudnya kalau seperti saya ini, saya belum nyadar karena saya apa ya, mungkin belum sembuh gitu. Iya belum sembuh, mungkin saya belum sembuh gitu, obatin tek maksudnya. Nah kalau balik nyadar gitu kan, bahwasanya kalau inget tujuan kita keluar negeri itu untuk apa gitu, gaji gede bukan untuk dipamerin gitu, disyukurin, gaji sedikit disyukurin, yang penting kuwi rezeki, rezeki itu disyukurin bukan untuk dipamerin nggih 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 gitu gitu. Enak toh, enak menurut saya, maksudnya kalau menurut anda saya nggak tahu. Karena gini, karena mungkin saya punya visi dan misi keluar negeri ya. Misi saya itu ya untuk membela anda semuanya gitu, sebagai seorang TKI, seorang BNI ya toh. Dan visi saya itu ya memang visi saya seperti ini, menjadi seorang pembantu cari duit kayak gitu kan. Jadi kita semuanya masing-masing punya tujuan ya, keluar negeri itu punya tujuan, sehingga tujuannya apa kita harus tahu dengan tujuan kita gitu. Jadi masalah gaji gede gaji sedikit ya itu nggak perlu disombongin gitu. Nyatanya kita ini masih bekerja sebagai seorang TKI gitu ya toh, bener nggih nggih. Nek orang nggih mbuh berarti lek orang nggih jadinya ora penak. Oke. Jadi gini, para mbak-mbaknya nggih, mas-masnya, visi dan misi kita datang ke luar negeri itu untuk bekerja ya, mencari nafkah ya. Alhamdulillah sampean semuanya dapat gaji yang baik, jaga majikan yang baik, dapat gaji tinggi, itu alhamdulillah. Nah tapi apakah anda bisa memperhatikan, bisa memikirkan mbak-mbaknya yang lain, mas-masnya yang lain yang tertimpa musibah, terkena halangan kerja ya kan, kecelakaan kerja kayak gitu, itu namanya nasibnya kurang baik, apalagi kalau mendapatkan majikan yang gak baik kayak gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan ini juga, jangan kita menyombongkan diri gitu dengan gaji kita yang gede,
video dibalas video, status dibalas status, kemudian komenannya bikin tukaran, itu nggak perlu, ya. Karena gini, saya sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya kalau dipikir kurang ya nggak kurang sih, gitu. Karena mungkin pingin merubah nasib aja, merubah nasib saja kita ini semuanya pergi ke luar negeri, gitu. Dan saya tahu yakin bahwasanya yang pergi ke luar negeri itu bukan karena nggak punya uang, gitu. Ada yang punya tujuan pingin cari pengalaman, pingin melihat dunia luar itu kayak gimana, ya toh. Jadi kepingin tahu, kalau orang Hongkong bilang yin kau ha, jadi melihat situasi di luar dunia ini, di luar Indonesia itu kayak gimana. Kita bisa tahu untuk bisa melihat perkembangan ekonomi, perkembangan global itu yang kayak gimana, kayak gitu, ya toh, gitu. Bukan cuma cari duit tok, di Indonesia mungkin insya Allah bisa. Buktinya mas-masnya, mbak-mbaknya, bapak-bapak, ibu-ibu di Indonesia yang bekerja itu juga dapat duit, gitu. Mereka nggak perlu keluar negeri, mereka pun juga bisa mendapatkan, bisa beli mobil, beli rumah, beli sembarang sesemua yang mereka mau itu bisa dibeli, gitu. Nah, kembali kepada permasalahan semula, ya. Karena dulu saya seorang seniman, waktu saya masih di desa, gitu. Dipanggil Sukim, insya Allah gak popo, ya. Malah saya mungkin lebih senang dipanggil Sukim, Eli Sukim, daripada dipanggil Eli Prasilia atau, ya sebenarnya gak popo, terserah Anda deh, suka-suka aja gitu, gitu. Ya gak masalah gitu. Nah, karena saya memang punya kelebihan lain mungkin dari teman-teman saya, gitu kan. Saya punya satu kelebihan, saya bisa menciptakan lagu, saya bisa menyanyi, gitu. Dan kemarin karena saya menjadi seorang TKI, ya, tenaga kerja di luar negeri itu memang susah, ya, kadang ada enaknya ada enggaknya kayak gitu, nggih. Yang penting kita bersyukur, gitu. Nah, saya punya inspirasi untuk menginspirasikan bagaimana caranya kita untuk bisa mengingatkan kepada pemerintah itu tentang perlindungan TKI, ya, gitu. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa otak saya itu pun keluar satu inspirasi, satu ide untuk membuat satu lagu yang berjudul Pahlawan Devisa. Judulnya Pahlawan Devisa loh, ya. Nah, apa sih sebenarnya arti pahlawan devisa itu? Sebenarnya pahlawan devisa itu adalah untuk dilindungi, ya, bukan untuk didiskriminasi, gitu. Nah, lagu ini saya duetkan sama bapak angkat saya, bapak asuh saya. Beliau seorang seniman di Yogyakarta, dan beliau juga seorang seniman legendaris Indonesia, yaitu mantan pemain Sri Mulat, gitu. Kenal apa mboten kalih Bapak Marwoto Kawer? Nek dereng kenal kok kebuang teman-teman, jan gitu. Wong karo bapakku ora kenal, ya wis lekno ora kenal karo bapakku, kenal karo aku wae gak apa-apa. Insya Allah Anda semuanya ada yang kenal, gitu. Bapak Marwoto Kawer lho nggih, dari Yogyakarta lho nggih. Nah, lagu ini saya duetkan sama beliau karena saya melihat lagu ini memang cocok kalau beliau yang nyanyi bersama saya, gitu. Beliau adalah seorang seniman, ya, seniman handal Indonesia, seniman legendaris Indonesia. Istilah orang Jawa nih sesepuhe seniman Yogyakarta juga, ya kan, gitu. Nggih mboten, wah ora nggih deloken. Nah, maka dari itu saya punya inspirasi. Nah, lagu itu saya duetkan sama beliau. Nah, jadi gini, lagunya berisinya gini. Pertama beliau yang nyanyi, ya. Nah, judulnya begini sayapnya. Kok rotok lali toh. Duh, wes jan. Karo lagune dhewe lali. Aduh, terus kepiye iki? Aduh. Oke. Kembali ke permasalahan semula biar nggak lupa, diseling lagi dengan yang lain, ya, mas-masing, mbak-mbak, gitu. Jadi tolong nanti ya Anda suka apa nggak suka dengan video saya ini, apa mau di-delete dari Facebook Anda, itu terserah, ya. Yang penting saya memberikan satu
sesuatu yang lain untuk Anda gitu kan. Jadi gini, oke, saya ingat ya. Nah, oke, sekarang saya udah ingat ya. Oh, maaf dan sorry, mungkin tadi hilang sebentar ingatan saya itu, ya biasalah gitu. Karena banyak yang dipikirin karena nenek kakek saya itu sedang tidur ya, jadi saya mikirnya takutnya berisik kalau saya nyanyi gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, syair lagunya pertamanya gini. Di zaman era globalisasi, krisis moneter melanda negeri ini. Banyak para WNI pergi ke luar negeri, pada daftar kerja jadi TKI. Gitu, banyak toh. Ya iya, buktinya saya, sampean semuanya itu adalah korban dari krisis moneter sebenarnya, gitu. Karena mungkin waktu pemerintahan Bapak Soeharto turun itu krisis moneter itu terjadi di Indonesia ya, sehingga banyak waktu dulu seingat saya masih kecil itu nggak ada loh namanya pengiriman TKI ke luar negeri, itu nggak ada ya. Jadi karena terjadi krisis moneter tadi ya, akhirnya banyak pengiriman TKI ke luar negeri gitu, untuk menambah pendapatan devisa negara. Insya Allah ini adalah satu yang harus kita perjuangkan. Sebagai seorang pahlawan devisa itu harus menjadi seorang pahlawan devisa yang baik, yang dicontoh sama teman-teman di negara lain, ataupun yang mungkin kita tunjukin ke Indonesia kita, ke tanah air kita Indonesia, orang-orang yang tinggal di tanah air, bahwasanya pahlawan devisa itu benar-benar membantu negara, iya kan gitu. Tuh saya berikutnya ya. Koyo ngene, itu saya yang nyanyi. Koyo ngene rasane wong ora duwe, tak rewangi dadi TKI ning kene, atau keluarga ati nelongso rasane, abot enteng yo wis tak lakonane gitu. Jadi rekoso enak enggaknya kita dalam bekerja itu, namanya kita sudah keluar negeri ya dirasain aja enak kayak gitu kan. Nah terus bapak saya nyambut lagi, aduh nduk, jangan berkecil hati, walau kerja sebagai seorang TKI, sebenarnya kaulah yang pantas dipuji, karena engkau pahlawan devisa RI. Dipuji ya karo pakku, aja nelongso ya nduk, karena sebenarnya gue iki pahlawan devisa. Pinter aku suwon nang buombo nganti ku dibombong karo bapakku kayak gitu ya ta. Itu termasuk Anda loh ya ta. Jangan berkecil hati ya ta, jangan menyombongkan diri ya ta, gitu. Nah oke, kemudian saya nyambut lagi, apa gunane kasebut pahlawan devisa arane, ning nyatane rung mesti apik nasibe, wis ditunggu per bulan kirimane gitu. Ayo bener toh, lawang anda semuanya keluar negeri rung tentu nasibnya nenggone negarane wong ki kayak gimana ya toh. Dan ternyata itu di Indonesia itu udah ditunggu sama keluargane kirimane, gajine sepiro sithik oke, sing penting kirimane mas mbak gitu. Lelek sampean pergi luar negeri, menyombongkan diri di luar negeri, ora eling karo wong ning omah nggih ta, nggak eling sama yang di rumah, nggak inget sama yang di rumah, terus habis itu uangnya dihabis-habisin, ora eling kirim. Sebenarnya di Indonesia udah ditunggu sama keluarga anda ya kan. Dan di Indonesia itu nggak tahu anda ini rekoso susah enggaknya keluar negeri itu kayak gimana, itu mereka tuh nggak tahu kayak gitu. Yang penting ditunggu kirimannya anda ya toh. Menyambungkan diri gaji gede ya, oleh ora kirim terus piye gaji gede mbok pangan dhewe ora toh, mesti dikirim nih kalau anak bojone keluargane bapak ibuke gitu, gawe ragat mas-mase adik-adike sing sekolah itu toh, yang mau kuliah gitu toh nggih toh. Nggih, termasuk saya ini ya. Kalau saya kerja ya tak kirim tinggi anak sekolah, tinggi ibuke, tinggi kebutuhan keluarga itu, kebutuhan rumah tangga orang tua itu perlu itu ya toh. Enggak dipakai dewe, tinggi dewe, terus rebonding rambutnya dewe, timbang rambutnya dewe kayak gitu, terus menyombongkan diri di syuting.
Duh mbak, sepurane nggih gitu. Nah, karena ini satu yang paling penting, syair yang paling belakang ini. Anda semuanya, Mbak semuanya, Mas semuanya, ya, saya mengajak Anda karena Anda di luar negeri yang nggak tahu di mana saja berada, di Jepang, Korea dan lain-lain dan sebagainya, di Taiwan, di Saudi, boleh nih nyanyiin lagu ini dan Anda boleh kirim ke inbox, ke email saya. Sebelum Anda meng-email saya, Anda kirim ya nomor minta ke alamat emailnya ke HP saya, ke nomor saya, ke nomor WhatsApp saya sebutin dulu ya, 944894487132 gitu. Eling nggih. Nah, kirim dulu ke WhatsApp saya bahwasanya Mbak saya mau kirim email, jadi saya secara pribadi mau kirim alamat email saya ke Anda. Saya nggak akan menunjukkan email saya di Facebook saya karena mungkin itu sebuah privasi, karena sekarang ini banyak pencurian akun ya, yang kita melindungi hal-hal seperti itu. Jadi saya mengajak Anda untuk membuat video yang sama ya, menyanyi dengan syair yang sama tapi syair yang belakang. Contohnya gini, kami para TKI kerja ke luar negeri, menambah pemasukan devisa negeri. Pada pemerintah RI, perhatikanlah kami, lindungi hak kami kerja di luar negeri. Gitu aja ya. Kalau Anda kepingin ya membela sebagai seorang pahlawan devisa yang baik dan benar, tolong ya bikin video lah yang bagus, lagu yang tadi gitu. Anda boleh saingan, nanti videonya pasti akan tak tayangin gitu kan. Pasti nanti Anda semuanya akan bangga bahwa Anda itu menjadi seorang pahlawan devisa yang baik dan dicontoh menjadi seorang ikon pahlawan devisa yang baik gitu. Bukan seorang pahlawan devisa yang pamer bondo, pamer akeh-akehan gaji, jangan gitu. Kita damai aja karena satu Indonesia, cinta Indonesia ya toh. Satu nusa satu bangsa ya toh, satu rumpun satu apa mbo wes mbo lah ya, pokoknya itu aja karena mungkin saya juga mau bekerja. Dan tolong ya jaga keharmonisan antar negara gitu, antar negara, karena kita berantar negara, keharmonisan antar negara, kita pahlawan devisa, keharmonisan antar negara itu kita jaga. Jangan sampai kita bertengkar ataupun apa, video dibalas video enggak apa-apa, saya nggak melarang Anda, itu hak Anda ya gitu. Tapi yang paling penting satu adalah pahlawan devisa yang baik dan yang benar adalah cinta damai gitu. Oke. Jangan lupa loh ya, kirim videonya ke email saya, pasti akan ada sesuatu untuk Anda ya, akan jadi sesuatu loh videonya. Saya nggak punya saya nggak akan janji yang muluk-muluk, tapi akan benar-benar akan jadi sesuatu nanti ya. Oke, siap untuk syuting ya, kirimkan dan yang baik loh ya, yang bagus, pakaiannya yang rapi, atau atau boleh pakai baju tradisional Indonesia gitu kan. Kalau Anda dari mana gitu, boleh pakai baju tradisional Indonesia, itu penting, itu perlu, itu ya toh. Kita sebagai seorang warga negara Indonesia, walaupun kita di luar negeri ya, jangan lupa dengan adat Indonesia kita ya toh. Etika orang Indonesia itu kayak ya toh, kita jaga, itu milik kita gitu, kita lestarikan. Seperti saya nyanyi bahasa Jawa, nyanyi dengan lagu bahasa Jawa, itu adalah suatu peninggalan nenek moyang, itu harus dijaga, dilestarikan. Kemudian kita mengamalkan itu, menyanyikan melestarikannya. Dengan kita menyanyikannya itu sudah sama saja dengan melestarikan gitu. Oke, sekian dari saya dan salam perdamaian untuk Anda semuanya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, khususnya yang di Hong Kong dan juga yang di negara lain. Salam perdamaian dan terima kasih. Bye. 9